Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami, dan kiranya Tuhan sekali lagi yang mengkalibrasi hati kami. Dan biarlah kami hidup seturut dengan pimpinan penyertaan Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga Tuhan memberkati setiap jemaat yang akan mendengarkan. Dan Allah Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dan kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perkenalkan, saya Pastor William dan saya melayani di GCC Peak begitu ya. Saya mengajak kita membaca dari Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-7. Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan saudara sekalian silakan bisa menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Roma 13 pasal yang pertama ayat pertama sampai ke-7. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut kepada pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap para pemimpin? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Karena penguasa adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita tunduk, bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Saudara sekalian, seri khotbah di Grace Life Sis Serpong selama bulan Agustus sampai September nanti adalah Being Exile on a Mission. Dan hari ini kita membaca dari Roma pasal 13 ayat pertama sampai ke-7 dan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan saudara sekalian. Kalau saya bertanya penguasa dalam hal ini, pemerintah, hal ini hal yang baik atau hal yang buruk saudara? Apakah pemerintah adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Mungkin jawabannya tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pemimpinnya. Tergantung apakah pemerintahnya itu memikirkan kesejahteraan dan mengusahakan kemakmuran rakyatnya. Dalam konteks ini kita bisa mengatakan pemerintahnya baik, bagus. Tapi sebaliknya, jika pemerintahnya lalim, maka bisa katakan bahwa itu adalah hal yang buruk. Nah, dalam konteks bacaan kita Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7 lagi, jika saya bertanya, apakah orang Kristen harus selalu tunduk kepada pemerintah? Kemungkinan jawaban kita juga akan beragam, saudara. Kalau kita tadi sudah baca, ada yang langsung menjawab, ya jelas lah Pak. Alkitab sudah mengatakan, iya kita harus tunduk. Tapi saya pikir tidak semua orang akan langsung menjawab kita harus mutlak tunduk. Kita mulai berpikir, tunggu dulu, pemerintah yang mana? Pemerintah yang seperti apa? Yang adil atau yang korup? Apakah orang Kristen tetap harus tunduk? Apabila jika kita sudah membayar pajak, ini ceritanya kita warga negara yang baik ya, membayar pajak, tetapi ternyata uang pajak itu diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah orang Kristen tetap harus tunduk jika pemerintah membuat kebijakan yang menurut kita tidak sesuai, yang kita anggap tidak benar? Terus ada meme begitu ini ya, kalau tidak suka silakan pindah ke warga negaraan begitu ya. Semoga tidak yang terjadi dengan kita di sini. Apakah orang Kristen tetap harus tunduk? Nah, soalnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan tentang teori nasionalisme. Tapi kita hidup di zaman di mana kepercayaan
kita terhadap otoritas penguasa semakin menurun. Nah, oke. Saya percaya tidak sedikit dari kita yang mungkin sinis, saudara sekalian ya, dengan para pemimpin bangsa saat ini, dengan para elit politik saat ini. Berita tentang penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, manipulasi hukum, dan kepentingan politik muncul hampir setiap hari. Kalau kita lihat di media sosial, wah itu mungkin membuat kita terkejut begitu ya. Ada begitu banyak hal yang menurut kita nggak masuk akal. Kebijakan A, kebijakan B, saya nggak usah sebut satu-satu Bapak Ibu ya. Kebijakan-kebijakan merugikan negara, merugikan masyarakat, tapi itu dibiarkan terjadi. Dan juga di media sosial dengan sangat mudah kita menemukan ada banyak komentar-komentar netizen terhadap berbagai seputar isu di Indonesia. Nah ketika kita melihat kondisi bangsa kita saat ini, saya percaya banyak di antara kita yang merasa lelah. Kita merasa sesak, kita merasa kecewa. Bahkan mungkin kita mulai apatis dan kita mulai bertanya apakah masih ada harapan dengan bangsa ini. Atau masihkah kita bisa bilang, saya mencintai negara ini, Garuda di dadaku begitu ya. Tapi kalau main bola saya masih pegang Indonesia sih. Berusaha untuk Garuda di dadaku begitu ya. Ada komentar-komentar yang menghina, ada komentar-komentar yang menjelekkan, membenci kadang. Tapi ada juga komentar-komentar yang dengan semangat patriotisme membela. Nah di tengah polarisasi seperti ini saudara sekalian, bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Nah saya percaya perikop yang kita baca tadi menjadi satu shocking gitu ya buat kita ya. Dan itu menjadi satu perikop yang mungkin paling sulit untuk kita terima saat ini. Salah satunya saya, saudara sekalian. Jadi ketika saya mendapatkan tema ini, betapa bergejolaknya hati saya begitu. Tidak mudah bagi saya. Tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus berkata, tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya. Nah saudara, Paulus mengatakan hal ini bukan dalam kondisi jemaat Roma di bawah kekuasaan pemerintah Romawi yang ideal, tapi justru sebaliknya. Apa yang terjadi? Kondisi di sana mereka hidup dalam sebuah sistem yang sering ditandai dengan penindasan, pembayaran pajak yang mahal, ketidakadilan hukum, dan ada masa-masa tertentu di mana terjadi pengusiran terhadap kelompok-kelompok Yahudi. Dan masa itu juga mereka hidup di tengah budaya yang mulai mengarah kepada pemujaan kaisar, di mana loyalitas kepada negara seringkali berbenturan dengan iman kepada Kristus. Nah dalam konteks seperti inilah surat Roma ini ditulis oleh Paulus. Nah kalau kita baca dari awal, ke-11 pasal dari surat Roma berbicara tentang Injil keselamatan. Paulus menjelaskan tentang bagaimana manusia yang berdosa diselamatkan, dibenarkan, hanya melalui anugerah, melalui iman kepada Kristus. Dan kemudian pasal ke-12 dan seterusnya, Paulus membawa kita kepada aplikasi yang praktis. Tesisnya adalah jika Injil sudah mengubah hidup kita, maka seharusnya orang percaya, seharusnya bagaimana kita harus hidup. Dan dalam Roma 13 ini secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana orang yang sudah ditebus oleh Kristus hidup di tengah-tengah dunia sebagai murid Kristus di tengah dunia. Nah itu sebabnya saudara sekalian, being exiles on the mission menjadi satu topik yang sangat relevan untuk kita bahas. Sebagai orang percaya, kita adalah warga negara Allah. Kita warga kerajaan Allah, tapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kita dengan status seperti itu sebagai murid-murid Kristus, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 memanggil orang-orang percaya untuk tunduk kepada penguasa. Karena penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah dan dipakai oleh Allah. Dan hal ini akan kita bahas saudara sekalian. Yang pertama, kalau kita baca ayat kita, mengapa kita perlu tunduk? Pertama karena penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Dikatakan di ayat 1, tiap-tiap orang harus tunduk kepada penguasa yang di atasnya. Nah, saudara menarik di sini Paulus menggunakan kata tunduk, dia tidak menggunakan kata taat, tidak menggunakan kata obey di sana. Kata tunduk ini memiliki pengertian hierarkis, ada susunan organisasi di sana, berjenjang di sana, diatur berdasarkan tingkatan, ada pangkat, ada status, ada wewenang. Dan kata ini juga dipakai dalam kesempatan yang lain, seperti dalam Korintus misalnya. Paulus mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada otoritas pemimpin gereja. Dan di surat Titus, dikatakan budak harus tunduk kepada tuannya. Dan juga di surat Efesus, dikatakan di sana,
istri harus tunduk kepada suami. Nah, kata tunduk atau submit di sini merupakan sebuah pengakuan, sebuah hierarki yang Tuhan tetapkan dalam tatanan ciptaannya. Jadi Paulus di sini tidak sedang mengajarkan kepada kita tentang taat kepada penguasa sebagaimana kita taat kepada Allah. Tapi karena kita berada di bawah penguasa, dalam hal ini pemerintah, kita perlu tunduk kepada pemerintah. Mengapa kita tunduk? Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Dan itu menjadi dasar pertama ketertundukan kita. Bukanlah karena kualitas pemimpinnya, melainkan karena otoritas, asal-usul otoritasnya. Penguasa yang ada, pemerintah yang ada, itu memperoleh otoritasnya dari Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita mau jujur ya, persoalan terbesar manusia bukanlah soal kualitas pemimpin. Bukan soal pemerintah korup atau pemerintah tidak kompeten. Tapi persoalan terbesar manusia adalah di hati kita, saudara sekalian. Hati kita yang sebenarnya tidak suka berada di bawah otoritas. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hati kita berkata, saya yang menentukan hidup saya sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatur hidup saya. Dan sikap ini muncul ada di mana-mana, saudara sekalian. Contohnya, anak sulit menghormati orang tua. Contohnya lagi, murid tidak menghargai guru. Atau mungkin dalam pekerjaan kita, karyawan tidak menghargai atau meremehkan atasannya. Atau mungkin juga jemaat tidak menghormati pimpinannya. Warga negara mudah menghina pemerintah. Nah, kita hidup dalam budaya yang semakin curiga terhadap segala bentuk otoritas. Nah, karena itu Roma 13 sebenarnya bukan pertama-tama menguji pandangan politik kita, tetapi sedang menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Allah adalah otoritas tertinggi? Paulus berkata, tiap-tiap orang harus tunduk pada para penguasa yang di atasnya. Sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara, ini adalah prinsip delegasi otoritas. Allah adalah satu-satunya pemilik otoritas yang mutlak. Dan semua otoritas manusia, baik pemerintah, baik hakim, baik setiap jabatan para pemimpin, itu hanyalah otoritas yang dipercayakan oleh Allah. Mereka tidak memiliki kuasa dengan sendirinya. Mereka menerimanya dari Allah dan suatu hari kelak mereka akan mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Jadi ini artinya fokus kita bukan lagi kepada kualitas pemerintah, tetapi pada kedaulatan Allah. Paulus tahu bahwa pemerintah Romawi bukanlah pemerintah yang sempurna. Jemaat Roma sendiri pernah mengalami ketegangan dengan pemerintah. Yaitu ada satu masa di mana orang-orang Yahudi diusir dari Roma pada zaman masa kekaisaran Claudius. Mengapa? Karena mereka bikin ribut di sana. Mereka bikin kerusuhan di sana. Mereka bikin onar di sana. Tapi dengan kondisi seperti ini, Paulus masih tetap berani berkata bahwa tidak ada pemerintah yang berasal di luar kendali Allah. Mengapa, saudara sekalian? Karena Allah memegang kendali atas sejarah. Dan hal ini Alkitab berulang kali menunjukkan prinsip ini. Contohnya, saudara sekalian ya. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, terutama dalam sejarah Israel, Saul pernah menjadi raja Israel, ia dipilih oleh Allah, tapi kemudian dia hidup dalam ketidaktaatan. Bahkan dia berusaha untuk membunuh Daud. Namun ketika Daud memiliki kesempatan untuk mengambil nyawa Saul, Daud menolak. Mengapa Daud menolak? Karena Daud melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Ia melihat bahwa meskipun Saul telah gagal sebagai pribadi, tetapi jabatan raja yang dimilikinya itu merupakan otoritas yang diberikan oleh Allah. Sehingga Daud memilih untuk menyerahkan penghakimannya kepada Allah daripada merebut tahta dengan tangannya sendiri. Nah, sikap Daud ini menunjukkan penghormatan kepada Allah yang telah memberikan otoritas itu. Nah, prinsip yang sama saudara sekalian juga terlihat dalam sejarah penebusan. Allah bisa memakai raja-raja yang baik, tetapi juga Allah dapat memakai penguasa-penguasa yang jahat. Herodes dan Pontius Pilatus contohnya. Mereka bukanlah pemimpin yang takut akan Allah. Tetapi melalui keputusan mereka lah, rencana keselamatan Allah tetap digenapi di dalam salib Kristus. Kejahatan mereka tetaplah sebuah dosa yang akan mereka pertanggungjawabkan. Tapi kejahatan itu tidak pernah menggagalkan kedaulatan Allah. Tapi sebaliknya, Allah justru menggenapkan rencananya melalui mereka. Nah, di sini kita mulai mengerti saudara sekalian panggilan kita untuk being exiles on a mission. Kita orang-orang hidup di tengah-tengah dunia. Kita hidup
tidak berada dalam pemerintahan yang ideal, yang tidak yang sempurna. Kita mungkin tidak selalu setuju dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tentu kita boleh menyuarakan kebenaran melalui cara-cara yang benar. Namun sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak hidup dalam keyakinan bahwa masa depan dunia atau masa depan bangsa kita itu ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Tapi kita hidup dengan satu keyakinan bahwa raja di atas segala raja, dia yang memegang kendali, dia yang memegang pemerintahan atas dunia ini. Oleh karena itu, ketundukan kita kepada pemerintah pada akhirnya bukanlah sebuah ekspresi kepercayaan kita kepada manusia, melainkan ekspresi iman kita kepada Allah yang berdaulat atas segala otoritas. Nah, itu alasan yang pertama, kenapa kita tunduk kepada para penguasa, karena penguasa ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus tunduk kepada para penguasa atau pemerintah? Karena penguasa adalah hamba Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan, pemerintah tidak menakutkan bagi mereka yang berbuat baik. Nah, secara umum artinya, saudara sekalian, pemerintah merupakan berkat yang besar dari Tuhan yang patut kita syukuri. So, sekalian, dapatkah kita membayangkan kalau kita hidup di dalam negara yang tidak ada aturannya? Mungkin dengan banyak aturan kita bilang, aduh coba ya enak ya kalau misalnya kita hidup tanpa ada aturan. Tapi sekarang kita coba bayangkan, jika kita hidup dalam negara yang tidak ada aturan, apa yang terjadi saudara sekalian? Chaos. Kejahatan merajalela. Yang kuat akan menindas yang lemah. Yang lemah semakin tertindas. Dan sampai saat ini saudara sekalian, masih ada negara yang dengan status seperti itu. Tanpa hukum, tidak ada aturan. Membayangkan aja serem saudara sekalian ya. Kita keluar rumah gitu kan ya. Kita bisa saja dijahatin begitu di tengah jalan. Tidak ada hukum yang mengatur, tidak ada hukum yang menjaga, tidak ada yang memberikan keamanan. Jadi pemerintah di sini adalah alat di tangan Tuhan. Dan itu menjadi satu berkat bagi kita. Karena pemerintah dikatakan di ayat keempat adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Dan kata yang dipakai untuk hamba Allah di sini adalah diakonos. Kata yang dipakai untuk menunjuk kepada pelayan Tuhan, pelaksana tugas. Dan menarik sekali saudara sekalian di sini, Paulus menggunakan kata diakonos ini untuk penguasa, untuk pemerintah. Berarti bayangkan pemerintah Indonesia adalah hamba Allah saudara sekalian. Menarik ya. Penguasa pemerintah, diakonos, hamba Allah yang menerima tugas dari Allah. Hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kalau kita tunduk, kalau kita mengikuti aturan. Tapi jika engkau berbuat jahat, kata firman Tuhan, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pedang adalah sebuah lambang otoritas untuk menghukum. Pemerintah diberi kuasa oleh Allah untuk mendatangkan hukuman bagi setiap orang yang tidak tertib, yang melanggar aturan. Nah, saudara, kalau kita membaca dari Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai 21, satu perikop sebelum perikop yang kita baca hari ini, Paulus mendorong orang percaya untuk tidak menuntut balas, tetapi justru menyerahkannya kepada Allah. Nah, salah satu alasannya adalah karena Allah telah menetapkan pemerintah sebagai institusi untuk membawa penghakiman atas dunia. Jadi adalah tepat saudara sekalian untuk menyerahkan hukuman lewat otoritas sipil yang memang diberikan tanggung jawab untuk menghukum kejahatan. Jadi tugas utama hamba Allah di ranah publik ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada mereka yang berbuat baik, tetapi teror kepada mereka yang berbuat jahat. Allah memakai pemerintah untuk menahan kejahatan dan memelihara ketertiban. Dan ini adalah anugerah umum yang Allah berikan kepada setiap umat manusia di muka bumi ini. Allah menetapkan pemerintah sebagai alat untuk memelihara keteraturan masyarakat. Walaupun pemerintah tidak sempurna. Tapi Allah tetap memakainya untuk membatasi penyebaran kejahatan. Sehingga kehidupan bersama tetap dapat berlangsung. Dan ketika pemerintah menjalankan fungsinya untuk menahan kejahatan dan untuk memelihara ketertiban, maka sebenarnya mereka sedang disadari atau tidak disadari, mereka sedang melaksanakan tugas yang Allah percayakan kepada mereka sebagai hamba-hambanya. Dan kita perlu berdoa saudara sekalian untuk hal ini kepada para pemerintah kita, karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Sebab itu dikatakan di ayat yang kelima, perlu kita tunduk bukan saja karena murka Allah, tetapi juga oleh karena hati nurani kita. Nah saudara sekalian, apa itu hati nurani? Hati nurani bukanlah tentang perasaan. Hati nurani juga bukan sekedar tentang suara hati. Jika kita merasa ini benar, maka itu pasti benar.
Tidak seperti itu saudara sekalian. Hati nurani adalah sebuah karunia, sebuah pemberian Allah kepada manusia. Kita percaya bahwa manusia itu diciptakan seturut dengan gambar Allah. Maka hati nurani membuat seseorang, membuat kita itu mampu menyadari bahwa sesuatu itu benar atau salah. Dan bahkan hati nurani dapat membuat kita mengalami atau merasa tertuduh jika kita melakukan sesuatu yang salah. Karena kita the image of God. Nah, kita tunduk karena hati nurani, artinya kita sadar bahwa di balik setiap bentuk otoritas yang sah, disitulah Allah berdiri. Karena itu ketaatan kita para pemerintah pada akhirnya ada sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Kita tunduk bukan semata-mata kepada manusia, tetapi kepada Allah yang telah menetapkan tatanan itu. Nah saudara, tunduk karena hati nurani ini sebuah inovasi bagi kekristenan. Pada zaman itu tidak ada tradisi atau tidak ada pemikiran yang mengajarkan tunduk kepada penguasa atas dasar hati nurani. Karena hati nurani itu adalah internal kita di hadapan Allah. Nah ketika kita menaati hukum saudara sekalian, misalnya kalau kita tidak menerobos lampu merah gitu ya, kita melakukannya bukan hanya karena kita takut ditilang, SIM kita disita, kita mesti bayar denda, kita mesti ke pengadilan begitu. Itu jalan panjangnya, meskipun ada jalan singkatnya saudara sekalian ya. Tapi itu jalan panjangnya begitu repot. Tapi kita tidak melanggar itu bukan karena kita takut kita akan ditangkap, takut kita akan ditilang polisi. Tetapi melainkan kita sadar bahwa Allah menggunakan otoritas untuk menjaga ketertiban. Kalau kita melanggar ya kita akan ditilang. Hati nurani membuat kita merasa terdakwa jika kita melanggar hukum. Karena kita tahu bahwa ketaatan sipil adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Nah suara hati inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya saudara sekalian. Dan inilah yang paling membedakan antara kita orang percaya dengan orang yang di luar Kristus. Terutama dalam hal melihat pemerintah. Kita tunduk karena kita sadar bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kita sadar bahwa pemerintah ini adalah perpanjangan tangan Allah untuk membawa keteraturan, membawa ketertiban. Dan inilah perspektif Kristen yang sangat alkitabiah. Tentang bagaimana orang percaya dalam relasinya bersama dengan penguasa atau pemerintah. Dengan demikian kita tetap taat kepada hukum sekalipun tidak ada yang mengawasi. Kita tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk kita berbuat curang. Kita tetap menghormati pemerintah meskipun kita tidak selalu setuju akan kebijakan-kebijakan yang diperbuatnya. Mengapa? Karena yang membentuk perilaku kita bukanlah rasa takut kepada manusia. Tetapi hati manusia, tetapi hati nurani kita yang telah dibentuk oleh Injil. Hati nurani sekali lagi bukanlah sumber kebenaran saudara sekalian. Jangan memutlakkan sumber hati nurani itu. Tetapi hati nurani harus dibentuk oleh kebenaran Injil. Dan hati nurani yang telah dibentuk oleh kebenaran Injil akan mendorong kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Bukan karena takut kita dihukum, bukan takut kepada manusia, tetapi karena kita hidup di hadapan Allah. Implikasinya bagi kita saudara sekalian kepada orang percaya. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 dikatakan, itulah sebabnya kamu membayar pajak. Karena yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah, hamba-hamba Allah. Ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, yang di sini paling sering ditanyakan kepada kita hari ini adalah bagaimana jika pajaknya diselewengkan, disalahgunakan. Berdasarkan ayat ini saudara sekalian, orang percaya tidak boleh menolak membayar pajak hanya karena kita berpikir bahwa uangnya akan diselewengkan secara tidak adil. Saudara sekalian, sama halnya juga zaman Paulus ketika dia menulis surat Roma ini kepada jemaat di Roma. Paulus menulis dalam kondisi pemerintahan yang tidak sempurna. Tetapi ia mendorong orang percaya tetap untuk membayar pajak apa yang menjadi kewajiban mereka. Bayarlah pajak meski kita tidak setuju dengan pemerintah. Bayarlah pajak meskipun kita yakin uang itu mungkin disalahgunakan. Karena firman Tuhan berkata, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi demikian juga halnya kita saudara sekalian yang hidup pada masa kini.
Kita tidak boleh menggunakan ketidaksempurnaan pemerintah sebagai alasan untuk tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Hati nurani yang telah diperbarui oleh Injil akan terus mengajar kita untuk bertanya satu hal. Apakah saya sedang melakukan tanggung jawab saya di hadapan Allah? Karena itu ketundukan kita kepada pemerintah, kepada penguasa, tidak bergantung pada apakah pemerintah itu layak mendapatkan ketundukan kita sesuai dengan penilaian kita. Tapi ketundukan kita itu lahir dari kesadaran saya hidup di hadapan Allah. Tapi saudara sekalian, ketundukan kita kepada pemerintah tentu memiliki batasan yang jelas. Yesus memberikan sebuah keseimbangan ketika ia berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah yang berhak menjadi haknya Allah. Kita membayar, kita memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Kita membayar pajak, kita patuh terhadap hukum, tapi kita hanya memberikan hati dan penyembahan kita hanya kepada Allah. Jika pemerintah melampaui batasnya dan menuntut ketaatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan di dalam keteladanan kisah para rasul, para murid-murid Kristus, berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara sekalian, pada tahun 180 Masehi di kota Kartago, Afrika Utara, diceritakan ada 12 orang Kristen dari Skilia. Ada 7 orang laki-laki dan ada 5 perempuan yang mereka dihukum mati karena iman mereka. Dan mereka dikenal dalam sejarah sebagai martir Skili. Yang menarik saudara sekalian, ketika mereka diperhadapkan dalam pengadilan dalam pemerintahan Romawi, mereka tidak tampil sebagai seorang pemberontak. Tidak. Tapi dalam catatan persidangan mencatat bahwa mereka sebenarnya hidup dalam sebuah ketertiban. Mereka hidup dengan satu ketenangan, mereka tidak melakukan kejahatan, mereka tidak melakukan onar, mereka tidak mengganggu orang lain, bahkan mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat. Mereka membayar pajak, dengan kata lain mereka adalah warga negara yang baik. Mereka tidak menolak segala tanggung jawab mereka kepada pemerintah. Mereka tetap membayar pajak, mereka tidak membuat kerusuhan, mereka tidak membuat konflik dengan pemerintah. Mereka menjalani kehidupan yang tertib. Tapi kemudian muncul persoalan saudara sekalian. Pemerintah meminta sesuatu yang lebih dari sekedar pajak dan ketaatan sipil. Pemerintah meminta mereka untuk memberikan penghormatan religius mereka kepada Kaisar. Dan hati nurani mereka berkata tidak. Mengapa saudara sekalian? Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi pemberontak. Tapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada Kaisar. Ada batasan yang jelas bagi otoritas pemerintah. Mereka boleh membayar pajak kepada Kaisar, mereka boleh menghormati Kaisar sebagai penguasa, mereka boleh menaati hukum negara, tapi mereka tidak boleh memberikan kepada Kaisar apa yang hanya menjadi milik Allah. Menyembah Kaisar sebagai Allah adalah penyembahan berhala, dan mereka tolak itu. Dan disitulah garis pembedanya, garis pemisah yang jelas. Dan akhirnya mereka tetap memilih untuk setia kepada Kristus sekalipun mereka tahu pilihan mereka, keputusan mereka akan membawa mereka kepada kematian. Saudara sekalian, sejak mula gereja menolak kultus imperial. Tetapi orang percaya yang hidup pada masa itu tetap mencoba dan tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada para penguasa. Dengan cara apa saudara sekalian? Selain membayar pajak tepat waktu, mereka tetap memanjatkan doa mereka bagi negara, bagi pemerintah, bagi Kaisar waktu itu. Dan ini masuk dalam pokok-pokok doa mereka yang mereka panjatkan setiap hari. Kalau kita baca dalam catatan-catatan sejarah, ada satu catatan yang ditulis oleh Bapak Gereja Tertullian. Dia berdoa agar Kaisar panjang umur. Dia berdoa agar pemerintah tetap berjalan dengan aman. Bahkan dia berdoa untuk rumah tempat kediaman Kaisar, istana Kaisar, aman. Prajuritnya tetap bekerja, tetap berani. Mereka berdoa untuk dewan perwakilan supaya rakyatnya setia. Supaya masyarakatnya hidup jujur dan tentram. Dan orang zaman itu selalu berdoa bagi pemerintah. Padahal pemerintah mereka tidak ideal. Tapi bagaimana kalau pemerintah tidak hanya ideal, tidak hanya tidak ideal, tapi juga lalim saudara sekalian. Tentu kita tidak berharap pemerintah kita akan seperti itu saudara sekalian ya. Tetapi kenyataan pahit dalam dunia ini pernah terjadi dalam sejarah. Kalau kita ingat rejim Pol Pot ataupun rejim Nazi,
Kita percaya tentu tidak mudah ketika kita hidup di dalam kondisi seperti itu. Tidak mudah dalam hidup dalam konteks seperti itu. Tapi seandainya pemerintah bertentangan dengan nilai kerajaan Allah, manakala terjadi konflik antara dua kepentingan ini, maka kita tahu mana yang harus kita utamakan. Orang percaya perlu memberikan kepada Allah apa yang patut diberikan kepada Allah. Nah, pertanyaan bagi kita saudara sekalian, bagaimana keterlibatan kita sebagai warga negara Indonesia? Satu sisi kita patut bersyukur, kita tinggal di negara Indonesia, kita menjadi warga negara Indonesia. Dan harus kita akui bahwa pemerintahan kita bukanlah pemerintahan yang ideal, punya banyak pergumulan. Tapi yang kita syukuri adalah pemerintah kita cukup ramah terhadap iman kekristenan kita. Sampai hari ini kita masih bisa beribadah, itu adalah hal yang kita syukuri. Tapi bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia secara spesifik? Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian yang hidup, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara ini? Saudara, kita hidup di dalam dua kewarganegaraan. Satu sisi kita adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan sementara di dunia ini. Dan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi tempat di mana Allah menempatkan kita. Kita tetap membayar pajak, kita menaati hukum, kita menghormati pemerintah sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba-hamba Allah. Kita tidak membuat keributan, tidak memprovokasi, tidak menghasut, tidak menyebarkan kebencian. Bahkan kita perlu berdoa bagi para pemimpin, agar mereka sadar bahwa mereka adalah pelayan-pelayan, hamba-hamba Allah yang melaksanakan tugas dari Allah. Dan dalam konteks masyarakat kita saudara sekalian, kita juga dapat terlibat secara bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Tentu kita menggunakan hak suara kita saudara sekalian ya dalam pemilu. Kita memperjuangkan keadilan, kita menyuarakan kebenaran. Bahkan saudara sekalian, kita dapat mengambil bagian dalam pemerintahan jika Tuhan memberikan kesempatan. Saudara sekalian, ini menjadi satu kesempatan kalau ada di antara kita yang terpanggil untuk menjadi wakil rakyat. Ini menjadi hal yang sangat baik. Saya pernah mendengar satu nasihat. Kalau kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini, bagaimana cara kita mengubahnya? Kalau kita ada kesempatan, kita menjadi orang-orang yang duduk di legislatif. Karena disitulah kita punya kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik, yang seturut dengan hati nurani kita yang sudah dibentuk oleh Injil. Orang Kristen tidak seharusnya meninggalkan ranah politik saudara sekalian. Terlebih lagi kita membiarkannya, memberikannya kepada orang-orang yang tidak percaya. Kita seharusnya terlibat dalam membawa suara kita, membawa suara integritas, moralitas, keadilan, bahkan hikmat firman Tuhan. Tapi di sisi lain saudara kalian, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Dan oleh karena itu kita tidak menaruh harapan pada siapa yang memegang kekuasaan. Karena harapan utama kita tetap dan selamanya berada di dalam Yesus Kristus. Raja di atas segala raja yang suatu hari nanti ia akan memerintah dalam keadilan yang sempurna. Maka reflection question kita pada hari ini saudara sekalian. Dalam hal apa saya masih sulit menghormati atau tunduk kepada pemerintah sebagai otoritas yang ditetapkan oleh Allah? Dan yang kedua, maukah hati nurani kita semakin dibentuk dan diperbaharui oleh Injil dalam menjalankan tanggung jawab saya sebagai warga negara? Mari kita ambil waktu, kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Bagaimana sikap hati kita terhadap otoritas yang Tuhan izinkan atas kita? Apakah ada hal-hal yang dimana kita sulit menghormati pemerintah? Hal-hal yang membuat kita sulit untuk tunduk kepada mereka yang mendapatkan otoritasnya dari Allah. Mari kita minta Tuhan untuk memeriksa hati kita. Minta Tuhan melembutkan hati kita.
Minta Tuhan untuk menolong kita, untuk memahami bahwa sikap tunduk adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Dan sikap tunduk itu adalah pengakuan bahwa Allah tetap berdaulat atas segala yang terjadi dalam dunia ini. Yang kedua, saudara sekalian, maukah hati nurani kita semakin dibentuk dan diperbarui oleh Injil? Satu sisi kita adalah warga kerajaan Allah. Satu sisi yang lain adalah kita adalah warga negara di dunia ini. Apakah hati nurani kita selalu dibentuk oleh kebenaran Injil? Dan maukah hati nurani kita dibentuk sehingga itu mengubah motivasi ketaatan kita? Bukan lagi sekedar takut kepada pemerintah, kepada manusia, kepada hukum, atau kepada denda. Tetapi hati nurani yang sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib itu membawa kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita bernegara. Kita terlibat dalam negara ini, dalam masyarakat. Kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan tetap setia kepada Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, selidikilah hati kami dan tolong kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Mudah sekali Tuhan untuk kami tidak mentaati Engkau. Mudah sekali kami menyimpang. Jika selama kami hidup dalam dunia ini, di tempat ini Tuhan, kami lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Lalai dalam kami hormat dan tunduk kepada para penguasa yang dimana Engkau berotoritas di atasnya. Ampuni kami Tuhan. Dan ajar kami untuk memahami bahwa segala otoritas yang ada itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan Engkau yang memegang kendali atas semuanya itu. Dan kami mempercayakan itu kepadamu. Dan Tuhan yang bentuk hati nurani kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Tuhan. Bentuk kami Tuhan untuk dikalibrasi terus-menerus oleh Injil-Mu. Sehingga kami boleh memiliki motivasi yang benar ketika kami hidup dalam negara ini. Bukan lagi kami takut, tapi karena kami menghormati Engkau. Kami hidup di hadapan Tuhan. Dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya Allah Kudus-Mu yang menyertai kami. Kami ucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, termasuk pemerintahan yang dimananya kami boleh hidup di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa.